Assalamualaikum warahmatullahi
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mohon izin berdiri ya Bapak ya. Apakah pointernya bisa saya jalankan? Sehat semuanya Bapak Ibu? Nah, luar biasa ini. Saya tadi di sisi kepala yang hadir 90%. Oh, luar biasa ini. Ayatnya berapa ya? Ayatnya berapa ini? 1, 2, 3, 4. Jarang-jarang, memang sangat jarang ayat mau datang di acara parenting itu memang langka. Kita beri aplaus bersama-sama para ayah. Luar biasa. Ada yang hadir dua, ayah dan bundanya bareng. Ada? Undangannya satu. Oh, undangannya satu. Aku bawa naik diri aku di intermeluran. Kalau ada yang datang dua, mau saya kasih dompet. Karena saya tahu nggak ada, maka saya berani umumkan. Ya, alhamdulillah ya semuanya, kesehatan ini menjadi barang yang langka ya sekarang ya, diperhatikan itu luar biasa ya kan. Ini pakai masker semuanya dalam rangka agar kita selalu sehat gitu ya. Bagian dari ikhtiar kita, ya kan, bagian dari ikhtiar. Semoga ini ikhtiar ini menjadi sesuatu yang bernilai kebaikan bagi kita ya Bapak ya. Amin. Nah sekarang ini sudah dapat snack semua? Sudah ya? Pastikan semuanya sudah dapat air minum semua? Sudah diminum? Belum? Diminum dulu. Saya juga belum masalahnya. Ya karena seorang ahli bahwa kalau motor itu bisa jalan selain bensin di mesin itu ada apa? Ada apanya? Pembukaan nyawa kita berusaha kiri mungkin. Coba diangkat dulu tangannya, digerak-gerakkan dulu. Diangkat dulu tangannya, digerak-gerakkan. Ya semuanya bapak-bapak ayo pak. Anak mau kapan lagi bergerak mas? Ya kan? Kita jangan bergerak ya. Ya oke, tangan kiri, ganti tangan kiri. Ya ganti tangan kiri. Terus ya semakin tenang. Silakan nanti dengarkan instruksi saya ya. Dengarkan instruksi saya. Sekarang pegang dahunya. Dahu pak, dahu. Dan mana coba? Lagi ya, lagi coba. Nah, ini keluar dari gerakan lagi nanti ikuti instruksi saya. Sekarang pegang telinganya, pegang telinga. Ya, sudah berarti sudah dipilih semua. Alhamdulillah. Ada dua, makanya kalau saya tanya dijawab ya. Ada kasih kenatan. Tidur mana? Ini paling promosi sekolah. Ya, jangan apa ya. Ibu-ibu ini sudah tidak asing bagi saya. Pak Irfan ya. Ya, ketemu Mbak Madia juga, murid-murid saya dulu di BPK Kartasura. Dalam saya dulu kepala MU Muhammadiyah BPK Kartasura, kemudian sudah 2 kali gagal, pembuatan payung ini, kemudian dibuang lagi di sekolah kecil lagi di SMA Muhammadiyah 4 Kartasura. Ya, kemudian di rebranding, diganti nama sama dengan SMP kita. Ini bagian dari ikhtiar bahwa kita Muhammadiyah EM Kartasura serius dalam mendampingi tumbuh kembang putra putri Bapak. Ya, serius kita ini ya. Masa main-main, ya kan? SD-nya, SMP-nya, BPK, kemudian yang lain-lain juga. SMA-nya ini terakhir. Mungkin ada yang tahu SMP Muhammadiyah juga. Ini ya layamu dua ya, kan sekolah ramu itu biaya, murid enak. Tinggal 4 anak kelas 1. Ini dalam saya dan Pak Mujib diamanahi PTN untuk mengembangkan SMP Muhammadiyah 2. Mohon doanya ya Bapak Ibu ya. Karena ini barokah, ya barokah. Muhammadiyah itu miliknya kita semuanya. Bukan miliknya Pak Mujib. Ini SMP ini kalau udah besar, bukan miliknya Pak Mujib. Benar lagi diganti ya. Ya, ini kalau SMA Muhammadiyah bukan miliknya Pak Nasr, gede paling itu ribuan yang telah tidak benar. Nah, gitu. Nanti mohon doanya. Jadi ini bukan milik Pak Mujib, milik saya bukan, milik PTM pun bukan. Miliknya PTM, bukan miliknya Persebaya. Baik, Bapak Ibu, siapa sih yang tidak ingin sukses anaknya?
Nggak ada. Semuanya pengen sukses. Pengen sukses kan orang gimana? Coba naik ya. Saya ada ini nanti, ya kan silakan diminum. Apakah anaknya ada yang tidak ingin tidak sukses? Tidak. Aku baru sadar. Apa ya pertanyaannya? Anaknya pengen sukses? Pengen. Wah, alhamdulillah itu suara nih. Ya, suara nih. Nah itu tidak ada orang tuanya yang ingin anaknya itu bolong keluarnya. Ada yang ingin? Tidak ada, luar biasa. Pengen anaknya malas belajar? Tidak. Pengen anaknya malas ngaji? Tidak. Pengen anaknya mau bandel? Tidak. Pokoknya benar mas nulis yang banter, gitu. Kok yang banter dia akan terekam, dapat hadiah. Main game seharian? Dapat ini ketawa main game. Beda kuning begini banter, ini anaknya mesti formulan. Sangat benar. Apalah Allah ya nak? Nah, pengen nilainya jelek? Tidak. Pengen masa depan kurang? Saya minta betul masa depan. Semuanya tidak ingin. Ini ada hal-hal yang tidak kita inginkan semuanya. Tetapi hari-hari kita akan dihadapkan masalah-masalah ini. Betul? Malas belajar, ya kan? Kemudian main game terus itu sulit dikendalikan. Apalagi modal cari tadi yang disampaikan Bu Arfi moderator kita yang luar biasa. Itu kita dihadapkan seperti itu. Tapi ibu-ibu itu luar biasa, keren. Ya kan, bapak-bapak belum tentu bisa. Mungkin kalau masak nyambi marahi inau ya kan, ditinggal goreng, botol. Itu nyambi loh. Kalau nggak kayak betul ini yang benar ya. Ini kira ngarang yang tadi tidak tahu ya balik ngomong gitu, nenek ngomong ya belum tentu ya. Tapi bapak-bapak mau hadir luar biasa. Apalagi besok-besok kalau diundang kayak begini tuh datang dua-duanya. Kalau undangannya satu, bilang sama Pak Kepala, hanya pengen dua, biar kita kompak. Setuju? Setuju. Wah, dananya bagaimana? Tambahin lah. Tapi saya tadi ini kan undang juga nih hari ini SMA Mota, karanting juga di Anton. Ya tetap harus satu karena bayarnya larang. Gitu Pak Ibu. Apakah saya bisa menggunakan pointer? Betul. Nah, pembicaranya di sana tadi pointernya rusak, jadi pointer saya dipinjam di sana. Jadi saya tinggal. Nah, kebetulan di sini kok ada ya, sekolah kaya mesti nyasar ya. Amin dari Bapak Ibu. Ilmu Bapak Ibu semuanya kan luar biasa ya kan. Semoga menjadi amal jariah Bapak Ibu. Amalnya itu enggak putus karunya, pahalanya ya. Itu jadi nek kita bayar itu kenapa hotel bayar keren. Atau ditunda-tunda karena ketika kita bayar biaya sekolah itu pada hakikatnya kita itu berinfak, ya berarti benar nggak? Nah, tanya Pak Faudi biayanya mana nggak? Ada ya. Nah, ini ketika anak mulai melenceng, tidak sesuai dengan yang kita inginkan, Bapak Ibu, ya, kita inginkan, biasanya ini kekurangan dari 5 hal ini. Ya, ini bukan cerita saya, jadi Dr. Adi Gunawan. Yang pertama, habis. Kalau diibaratkan itu baterai handphone, itu mulai habis itu kata-kata pendukung dari kita itu kita sudah memberikan kata-kata dukungan. Nah, tapi setiap anak beda-beda ini, setiap anak beda-beda. Ada yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ada nggak anak-anak kita yang suka memuji perbuatan kita? Ada? Memuji dirinya sendiri ada? Boleh? Jangan-jangan teori ini salah. Aku nggak mau bilang panjenengan ya.
kurang kata-kata pendukung. Kalau anak-anak seperti ini kurang kita motivasi, kurang kita beri dukungan dari setiap aktivitasnya, biasanya nanti bisa ngatain orang. Bisa ngata-ngatain orang karena tidak mendapatkan apresiasi, tidak mendapatkan dukungan dari kita. Tapi kalau untuk anak kecil itu ya sering, tapi kalau untuk SMP ya usia remaja ya tidak perlu sering-sering amat. Ya, tapi jangan sampai tidak ada. Jangan sampai tidak ada. Kapan terakhir puji putranya, Pak? Pak, kapan terakhir puji putranya? Pak dia pasti ingat saya. Masih ingat. Kapan terakhir puji Pak dia? Tadi kan habis sampai itu dengan dia keren Pak dia. Sudah? Sudah. Mana buktinya? Ayo. Berani toh? Kemudian wah luar biasa ini. Langsung tadi habis sampai keren Pak dia. Besok saya senang. Kalau senang nanti akan semakin semangat, merasa dirinya dihargai, diakui kehadirannya, ya kan? Sedangkan orang pakai dibatas, kalau ini dengan penak badan, Bu, ini kiri orang. Orang mati digantek yang lain itu dengan rosanya piye? Ini Bu. Oh, dikatakan loh. Payah sekali kok. Rasanya susah. Iya, susah. Susah apalagi sering ditinggal-tinggal. Oke, yang kedua, waktu bersama. Ya, waktu bersamanya mungkin kadang mohon maaf ya Ustaz ya, saya banyak gerak, jangan mingkir. Beli kamera yang 300 derajat ya. Olah udah. Kamu cip. Ya, aku mau tekan di dulu. Waktu bersama, ya. Oleh anak-anak dikandani, dinaune kok ora sregep, biasane ngajine sregep, kelas sregep kok kita mau main kurang kok patek senang gitu ya. Nah, ini saya kurang mau fotonya, ini saya kurang mau foto. Pernah gara-gara foto itu coba? Bapak loh saya katakan ini. Sebenarnya apa Bapak? Pernah gagal foto itu Pak? Hah? Pernah nggak? Pernah, luar biasa nih. Wah, orang lain selalu tadi betul ya, luar biasa. Pernah. Ibu juga pernah? Pernah. Berarti anaknya mulai taruh gitu. Jebakan Batman. Ya, karena masa pandemi semuanya pada mengeluh anak primbon sinaunya berkurang, ngaji kurang, ya, tahan foto tunai orang ngerti biasanya di konektor sama Pak Musir ya lah. Ini foto orang, gitu kan? Anak ini ngomong dengan kerja orang yang sekolahan. Yang ngomong kotor kita mobil belum kira ngerti. Nah, tapi kita berdoa kita dapat dipercaya ya. Jangan nek suri itu loh teman-teman orang jadi dapat ya. Mohon maaf ini ngerti bahasa Jawa tidak? Ada yang mengerti? Ada yang ngerti bahasa Jawa? Oh satu ya, kita cuma ya. Mohon maaf ya saya campur-campur bahasanya. Nah campur-campur. Jangan-jangan waktu bersamanya berkurang, gitu. Jangan-jangan saya kurang memuji anak saya, mulai anak saya sudah dikandani, mulai juga ya biasanya cukup sudah gitu ya. Kemudian yang ketiga, jangan-jangan sudah nggak pernah saya peluk, nggak pernah saya sentuh fisiknya. Jangan-jangan mertulis gede, tapi tetap penting kan? Ibu ya, jangan kan pernah gitu mau. Bodohnya mau tanya. Ya, sama kita juga sama, kita manusia sama. Kalau kita sama, kita berhubungan. Beda ya kan? Ini kan cara kita
tidak pernah saya layani. Kok hanya memberikan dengan namanya untuk ada anak yang tidak dilayani. Benar? Ya. Itu benar. Kalau kita layani bukan maka pada manusia tadi ya. Tapi kita dalam mendampingi anak kita yang diberikan anak-anak ya. Betul. Bukan ini bukan mengandalkan ya. Itu tetap ya. Nah, karena kita tidak cara melayani hati atau bahkan konsultasi ya, karena sudah gede. Kapan kita ngomong dengan dia, melayani dia? Mungkinnya kita selalu tetap mencarikan solusi masalah-masalah. Nah, kita enggak ya. Kita orang tua yang proaktif. Proaktif. Anak saya juga gede-gede. Yang terakhir nih. Jangan-jangan aku saya jual apa teknologi, jangan-jangan lama kapan terakhir saya memberi dia? Bapak itu kalau dikasih sekian enggak? Suka? Suka? Suaranya begini benar. Tenang. Ya, ada tipe anak yang demikian. Sumber motivasinya itu kalau dikasih bagi dia itu sudah bersemangat. Tapi tidak semua anak boleh. Jadi lima ini berbeda-beda urutannya. Ada yang nomor satunya itu menerima hadiah. Ada yang nomor satunya itu tentunya kalau sudah sama mamanya itu ada semangat, ayah senang. Ada yang kita jadikan, kita biarkan jadinya. Tapi terima kasih terima kasih mama. Ini kayak komputer. Ada benar-benar. Apa kape? Kamu itu pakai handphone ya? Pernah nggak? Dua kali dia harus juga. Kamu tahunya bisa waktu bersama. Sekarang itu, Pak. Sekarang sudah mulai aktivitas lagi. Yang sudah bersama-sama lagi. Baru bersama lagi. Tapi kemarin waktu pandemi awal 3 bulan pertama mau juga tahu di rumah. Ada yang dulu 3 bulan pertama di rumah pun ada nggak? Ada ya? Dulu ada. Jadi ada sesuatu, ada sesuatu. Oh biasa ada. Karena setiap hari di rumah. Jalan di rumah. Yang tadinya pergi, jarang sibuk, kemudian dipaksa harus di rumah 3 bulan waktu itu tidak boleh kemana-mana. Oh, itu menjadi sesuatu. Oh, ternyata memang urusan itu ya kan? Apa ini? Dia lagi. Ya lah. Luar biasa. Nah, ini orang tua ininya rajin sholat, benar? Rajin belajar, benar? Rajin mengaji, benar? Nurut, main seperlunya, nilainya bagus, yang terakhir sukses masa depan. Nah, ini yang kita inginkan. Tapi ini ya apa? Kan? Jangan-jangan tadi apa ini? Kenapa anak saya kok tidak mulai nurut? Anak saya kok ngajinya mulai kendor? Anak saya kok sholatnya mulai nggak rajin? Jangan-jangan sekarang saya turun. Jangan-jangan saya kapan terakhir memberi dia? Jangan-jangan awal saya tak pernah bersama dengan mereka. Betul? Nah, coba nanti dimulai sendiri, saya nggak tahu. Beda-beda, ya kan? Anak saya yang paling kecil itu sukanya dipeluk, ya. Gitu. Kalau yang nomor 2, nomor 1 enggak, ada. Ya beda-beda, ya kan? Terus, silakan. Ya. Ini saya sampai berapa? Jaminan kurang apa ya? Nah, untuk memperbaiki sesuatu, kita memperbaiki segala sesuatunya,
itu memang sulit, bukan gampang, gitu. Nah, memperbaiki umatnya itu, ya kan? Jadi memang perlu perjuangan. Kalau modelnya habis menghabisi, tentunya bermitra dengan malaikat Israel kalau lebih habis. Ada ini sampai kamu. Jadi tidak seperti itu. Kita bukan itu kita perlu berjuang. Apa yang dapat kita lakukan agar masa depan kita sukses? Ya. Kalau saya pertama dimulai dari memilih tangan. Boleh santai juga. Berkata, kan bisa lihat maka ada kegiatan seperti ini. Nah, inilah yang sering saya sebut sebagai sekolahnya orang tua. Maka nanti mau kapan lah tidak bisa menjadi orang tua baik. Tidak kuliah. Tidak adanya di universitas kedua. Nah, yang kedua mendidik sejak dalam kandungan sudah kelas ya, paham kemampuan anak, memberi pengertian, membiasakan, memberi contoh-contoh lakukan bersama. Ini istri saya ketika hamil 2 anak di dalam gede sekali ya. Ya, oke, ya. Nah, memberi contoh, membiasakan itu yang bukan seperti Anda. Sudah tahu ya alurnya saya mau membawa kemana, mengenai itu dan kira-kira sudah tahu ya. Sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini berbeda dengan perspektif kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Apalagi memahami kemampuannya. Bagaimana kita bisa memahami kemampuannya? Teorinya banyak sekali. Yang paling gampang saya kasih tahu, ya, saya kasih tahu. Nanti ada, nanti anak boleh bilang. Dari banyaknya pelajaran yang dipelajari kita, satu yang belajarnya paling tepat itu yang bagian. Jadi kalau cepat, gampang itu begini, itu bisa ngomong. Belum tentu ada yang ada di bidang di sekolah ini, belum tentu ada. Ada juga yang di luar sekolah. Namanya apa? Yang kedua, ya, kalau mempelajari itu bersama itu dia nyaman dan besar. Paling besar main game itu mas. Ini beda urutan. Nah, itu caranya ya. Singkatnya begitu. Nah, itu lebih. Nanti dicari. Orang menemu, bicarakan sama ayah. Sekarang yang hadir itu bicarakan sama ibu. Dan menemu konsultasi sama gurunya. Gak menemu konsultasi sama psikolog. Nah, oke. Nah, bagaimana caranya selanjutnya? Ada dua kan kita dalam mendidik anak. Yang pertama di rumah, yang kedua di sekolah. Setuju ini? Begitu ya, di rumah dan sekolah. Maka sekolah dan rumah tidak bisa dipisahkan seperti ayah dan ibu. Jadi saya Pak Udin, Bu Dona adalah mitra Bapak Ibu. Aku yang berada di sekolah, sebetulnya juga di sekolah. Ya, masih di sekolah, masih ya. Ya, jadi mendidik dia di rumah dan sekolah, maka memilih sekolah. Promosi loh. Maka memilih sekolah tidak boleh hanya sekedar memilih mewah-mewah karena bukan boleh Pak SMA nanti sudah pilihan anak, SMP sudah pilihan anak. Iya. Tetapi kita selaku orang tua tidak boleh bilang perannya. Nanti kan yang akan menjalani masa depannya anak kita. Iya. Tetapi yang akan bertanggung jawab adalah terutama ini cara berdoa kan jadi ayah. Ayah, yang ada ditanya pertama kali
sekolah mana kan dia nanggung tapi Islam tenan apa ibu ya apa ya nanti tanggung jawab kita katanya memberikan uang satu memberikan sekolahnya di rumah adalah ayah ibu sebagai gurunya ribet memang kepala sekolah kayak orang ribet mungkin ada juga dulu yang pernah berkomentar kepada saya ya Pak dari kepala sekolah kalau itu keluar dari gede-gede gitu belumnya dari kepala sekolah saat ini orang yang mengatakan itu dia keluar dari sekolah mendirikan perusahaan sendiri kemudian bina kepada teman saya dan itu diskredit diberikan ke saya dulu saya itu pengen banget seperti Pak Menteri kerjanya sana kemari luar kota dan dari situ makanya kecek-kecek dari situ kemudian jadi tapi sekarang saya punya perusahaan sendiri pakai bulan tenut mau menjadi karyanya mau lorong ternyata dari sebuah itu enggak bisa apa sekarang mau berhubung bukan itu yang berbeda sekolah dan rumah ini yang kita dilakukan ada beberapa sekarang ini sebenarnya saya akan menyampaikan materi dengan kesempatan saya juga kalau kita lakukan jadi materinya yang baik ya karena materinya masih banyak nah ini yang pertama ajarkan anak kita guru-guru ini berarti ya ajarkan anak kita orang tua dan bilang program kalau kita mau menggunakan anak kita dan bilang program ada kaidah dalam kita belajarnya bahwa ilmi al-Quran intinya ilmu adalah makna Quran bertanya. Ya, saya sering ngetes dengan anak-anak, terutama anak-anak. Kadang anak-anak kita kalau ujian sama sulit berendah. Panggil bingung, mau kita nggak boleh. Sekarang kan kita diminta orang sekolah harus membuat ayo ini. Rupanya itu bukan buku kan bolak-balik ke itu pernah jawaban. Nggak ada. Sekarang model itu begitu. Jadi mau apa buku tidak bisa jawab. Kalau tidak benar-benar dapat pemahaman, tapi tidak semua orang. Tidak semua. Praktik tanya itu ajari bertanya. Jadi saya kadang-kadang kalau sama anak saya itu pulang sekolah bukan tanya kamu tadi belajar apa, kamu tadi dengan apa? Ya kalau anak rumah mereka, kalian itu tinggal di rumah yang protes dari dia. Begitu saya sekarang siapa yang mau bertanya? Tidak ada satupun yang bertanya. Loh itu gampang nggak? Tanya. Ya begitu. Betul sih? Sama saya. Jadi pertanyaan itu latihan berkali-kali harus ada kita penulis ya. Setuju? Yes. Yes. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, nomor 2. Mulai dengan tujuan akhir. Sekarang saya tanya. Oh ya tujuan akhir. Target. Tujuan akhir. Ibu yang nggak bisa belajar apa? Itu siapa tuh? Itu Bu Ima. Artinya mana? Luar biasa tahu ya. Itu kan mereka. Tujuan akhir dengan mendidik seperti apa? Sukses ukuran sukses dunia
Waktu habis. Oh, kurang sebentar akhirat. Karena udah bisa mandiri apa-apa ini Yang lain biasa ya kalau saya tanya, apa lu kan bu, ya semangat belajar bahasa Jawa. Iya, bu, yang bu, tujuan akhir dengan putaran dengan apa ya? Ya saya tahu, saya berdebat. Ya, merumuskan tujuan akhir ternyata tidak mudah, nggak ngerti loh ya. Ada juga yang punya anak-anak yang sudah remaja ini misinya Khalil Gibran. Ya, banyak tak tahu yang laptop. Judulnya adalah Anakmu Bukan Anak-anak Lain.
keluarganya, tetapi tidak dimiliki. Karena jiwanya milik masa mendatang yang tak bisa kau datangi bahkan dalam mimpi sekalipun. Bisa saja karena mirip dirimu, padahal bisa mirip dengan kita. Tetapi jangan pernah menuntut mereka jadi sepertimu. Sebab kehidupan itu menuju ke depan dan tidak tenggelam di masa lampau. Kaulah busur, jangan anakku jadi anak-anak yang menutur. Sang pemanah maha tahu sasaran pendidikan keabadian. Dia akan menangkapmu dengan kekuasaannya hingga anak-anak itu tepat menetap bersama. Meliplah dengan sukacita dalam rentangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana pula dikasihnya untuk yang ini. Ini adalah kisah bagaimana kita menjadi anak-anak remaja kita untuk senantiasa hadir, sadar utuh bahwa anak ini bukan milik kita, tetapi titipan yang nanti akan kita kembalikan. Kita tidak bisa selamanya membersamai anak kita, karena salah satu di antara kita akan, kita tidak tahu takdir Allah siapa di antara kita yang akan diambil duluan oleh. Maka selalu sadar bahwa anakku ini bukan punyaku ya. Nanti akan aku kembalikan. Nanti aku akan dikasih oleh Allah. Tapi dulu aku titipin sesosok makhluk yang suci. Apakah kamu sudah mengajarkan dia mengenalku? Apakah kamu sudah mengajarkan dia untuk mencinta itu? Mengingat bahwa anak kita ini adalah titipan, mudah-mudahan bisa membuat kita sadar bahwa kita tidak bisa membentuk anak kita sebagaimana yang kita inginkan. Kita hanya bisa menasihati, mendakwahkan, sebagaimana Nabi Muhammad tujuannya di muka bumi ini adalah untuk menegakkan amar ma'ruf. Tetapi apakah Nabi Muhammad berhasil mengislamkan semua makhluk yang ada di bumi? Tidak bisa. Jiwanya anak kita mutlak milik Allah. Maka yang bisa membolak-balikkan hati kita mutlak hanyalah Allah. Kesalahan saya juga sebagai ibu kadang-kadang merasa, kok aku masih hati, aku gak nurut-nurut ya? Ibu tuh sampai ngomong terus, kenapa kamu gak bisa mengikuti apa yang ibu lakukan? Saya itu lupa, jiwanya anak saya itu bukan milik saya tidak bisa mengaturnya. Hidayah itu mutlak dari Allah. Sebenarnya logikanya harus kita balik ya. Sebelum nasihat ke anak, kita ke Allah dulu, ya Allah tolong bolak-balikan hati anakku agar dia turut kepadamu. Karena anak kita itu turut bukan karena mulut kita, tetapi murni Allah yang bolak-balikan. Nah ini Khalil Gibran ini kalau yang anak SD juga saya ambilkan kisahnya, kalau yang ini itu. Jadi ada ilustrasi masalah remaja, terutama yang anaknya di Islam terus. Dulu tuh anaknya itu patuh, solid, hafal beberapa juz. Tapi kenapa ketika remaja itu susah diatur, keluar rasa izin, merokok, susah dinasihati. Ada apa sih itu? Kurangnya apa sih aku selalu menyekolahkan anakku di sekolah Islam? Oh besarnya kayak gini ya gitu. Ini kadang-kadang masih terjadi seperti itu kadang-kadang ya. Mudah-mudahan tidak terjadi pada bapak dan ibu. Jadi menurut psikolog Modern Einstein, remaja itu sebenarnya jauh lebih kompeten daripada yang kita duga. Dan sebagian besar dari masalah mereka berasal dari pembatasan penempatan sosial pada mereka. Apa sih artinya pembatasan penempatan sosial? Nah, di sini benarnya apa ada di sini? Masalah remaja terjadi karena mereka merupakan anak-anak yang sebenarnya sangat mampu, namun diperlakukan seolah-olah mereka anak-anak. Jadi negara Indonesia itu sudah disurvei terkenal pola asuhnya itu masa anak-anaknya tuh kelamaan. Jadi kita itu saking sayangnya sama anak, daftar kuliah masih dianterin, ngurus berkas sudah masih ditungguin. Saya aja kalau ngurus pembayaran di sekolah saya itu ibunya yang bayar. Jadi masa anak-anaknya itu terlalu panjang. Nah, ada masalah apa di situ? Mungkin
ini. Ya itu mungkin ada mobil bapak itu yang sensor. Oke, ini tidak disakat ya dari sana ya. Jadi permasalahannya itu baliknya kita persiapan. Balik itu akan bisa membedakan yang salah dan yang benar ya. Tetapi akhirnya akalnya tidak kita persiapkan. Kita jarang ajaknya diskusi. Kita jarang memposisikan dia sebagai anggota keluarga yang sebenarnya sudah berhak untuk memberikan saran. Contohnya ibu itu mau pergi tarik anak itu SMP ya. Nah, kalau menurut kamu bajunya itu yang mana ya? Berarti dia sebuah rasa kebahagiaan karena dipercaya. Anak yang dipercaya itu maka satu tentunya dia akan mempercayai pulang orang tuanya. Yang kedua dia akan lebih nurut kalau disuruh karena dia tahu oh aku itu dipercayai oleh orang tuanya. Nah, anak-anak itu juga sudah bisa panjenengan sodori. Nah, ini tabulasi keuangan bapak ibu selama sebulan. Bapak ibu cuma punya uang segini selain SPP. Nah, kalau menurutku kan boleh minta yang aneh-aneh nggak dengan uang bapak ibu sendiri? Sudah bisa ibu transparan dan kemampuan itu keuangan. Jadi mereka, oh ternyata ibuku itu nggak bisa loh kalau aku tiap minggu ke bioskop. Alih-alih daripada kita marah-marah, bikin cuma ibu terus, kamu nggak tahu ibu susah ini ngatur keuangan. Nah, lebih baik bapak ibu itu memberikan transparansi kondisi keuangan karena mereka sudah bukan anak-anak lagi, sudah bisa dilibatkan di dalam masa keuangan. Nah, ini sering proses aktual. Saya tekankan saja ya. Nah, konsep parental usia remaja itu berarti pengawasan dan diskusi. Jadi prinsip mendidik anak remaja itu yang saya tegaskan yang penting ya kan, Bapak Ibu. Yang pertama mendengarkan lebih banyak, yang kedua menasihati lebih sedikit, optimalkan contoh positif. Jangan dibalik ya, menasihati lebih banyak, menasihati sedikit. Kadang-kadang yang terjadi seperti itu ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ada survei yang telah dilakukan. Kenapa sih kita betul ini mendengarkan anak? Tadi Pak Naku sudah banyak ada ceritakan bagaimana kita bisa mendengarkan. Karena membantu anak, membangun ikatan dengan kita dan mengembangkan kepercayaan dirinya. Nih, survei membuktikan sebagian besar kata anak-anak itu satu-satunya waktu orang tua mereka berbicara dengan mereka adalah untuk memberitahu mereka. Jadi orang tua itu ngobrol sama anak berarti nonton, berarti nasihati. Jadi anak itu merasa sebagai objek, bukan subjek. Nah, kok selalu masa di situ? Sudah tahu, jangan lupa ya kamu les. Oh ya, kamu kemarin lupa ya kayak aku. Jadi kalau saya ingat juga, ucapan saya ke anak saya itu lebih banyak perintah, nasihati, memakai. Saya sih sedang belajar sama ibu, saya juga belum jadi manusia yang baik dalam mengasuh anak. Ini adalah hasil survei. Oke, next, karena nanti saya ada video yang diputarkan. Kok next? Oke, jadi anak itu refleksi kita, Bu Bapak, ketika seorang anak merasa didengarkan, dia cenderung mendengarkan dan setelah dipahami, dia akan memahami dari sudut pandang yang lain. Jadi panjenengan tidak sama-sama menderita. Kalau kita konflik batin dengan anak itu, kita itu lorong-lorong. Kok anakku itu menanggapi aku kok sejahat itu ya? Kok dia nggak paham aku ya? Nah, sebenarnya di sisi lain, anak kita itu juga sama, kita sama-sama menderita. Nah, ini ada sebuah hal bagus video yang saya harapkan mudah-mudahan bisa kita share-kan ya. Pak, kalau link itu ya biru. Yang biru dikit aja. Yang biru kayak awan itu loh Bapak. Bisa nggak? Yang atas, samping anak. Iya, bentar ya saya. Nah, nanti saya bantu ya. Kalau dia nggak kelihatan videonya, kalau ini volumenya mau dibicarakan. Ini bagus banget video. Saya ingin Bapak dan Mama saya mendengarkan saya saat saya diskusi, bukan memperhatikan WA.
SD diminta untuk pengakuan apa yang mereka rasakan dan inginkan dengan orang tua. Terus dipanggil orang tuanya dikasih surat. Ayo jangan pulang malam-malam. Kayak jam 12, jam 1 atau jam 2. Karena jadi tidak terlihat ini adalah anak saya. Aku mau mama dan papa ajak aku belajar masak. Aku sayang kalian dari kita untuk kalian. Mama papa sudah memberi saya kebahagiaan. Jadi saya mau berusaha tidak memberi mama dan papa saya kebahagiaan. Ya, ibu lebih percaya ke saya. Ibu sering bantu saya mengerjakan saya. Karena saya melakukannya sendiri, dia kan bisa bantu saya. Jangan main handphone terus-terusan karena tidak bisa. Nah, namanya proses jangan main handphone terus-terusan. Hai mama, saya ingin bagaimana kita bisa bersama dia dan lain-lain. Saya ingin orang tua saya untuk mendorong saya lebih kencang dialihkan dalam rumah. Sepertinya main kereta api terus. Aku ingin ibu mendorong saya ke sekolah minggu. I love you ibu untuk mengurusi saya sampai saya besar. Saya dulu sering main di tempat tidur bersama ibu dan ayah, tetapi sekarang kenapa tidak agak jarang? Jadi ini favoritnya kira nanti mama aja. Kita kan belum ngomong tadi udah kita main lagi belum kan? Oke, nanti kita main lagi. Oke? Oke, jadi nanti kita juga akan realisasikan dengan di main-mainan itu berkesan gitu ya. Sebenarnya kan pasti di main-main aja ternyata belajar kayak berkesan. Dia nggak perlu main gitu. Ya, anaknya ternyata inginnya makan kerupuk. Jadi anak-anak itu ayah dan ibu jadi jangan semua di sini sudah oke. Duduk ya, duduk baiklah. Kadang-kadang kita belajar main duduk ya. Nanti harapan itu aja. Yang dapat semangat kepada Allah yang tidak menuliskan isi hatinya buat saya dan saya akan melaksanakan apa yang saya inginkan. Terima kasih. Ya, kita punya banyak harapan besar untuk mereka. Anak-anak kita. Mungkin saatnya kita dengarkan harapan kecil mereka. Ya, ini dalam rangka hari anak ya. Nah, jadi kalau saya mau tanya, Bapak Ibu pernah nggak cerita ke anak apa yang Bapak Ibu inginkan terhadap anak? Nah, Ibu itu ingin kamu besok kuliahnya di universitas ini loh. Pernah nggak kayak gitu? Pernah ya? Ibu tuh ingin kamu tidak soleh menurut Al-Quran, itu pernah nggak? Pernah ya? Nah, sekarang kalau saya tanya, pernah nggak Bapak Ibu tanya, nah harapan kamu terhadap Ibu apa sih? Pernah nggak tanya? Pernah ya Bu? Tanya apa Bu? Itu lebih mendengar juga. Lebih? Oh, lebih mendengarkan ya. Nggak boleh salah. Oh, nggak boleh salah, Masya Allah. Jadi kalau kita dengarkan video itu, ada nggak sih yang minta sepeda aja gitu? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang minta sepeda. Harapan mereka tadi Bu, kalau kita dengarkan bersama apa Bapak Ibu? Mereka ingin apa? Orang tuanya ingin apa tadi? Ingin didorong dialihkan lebih kencang. Apalagi? Masak bersama. Ingin tidur
makan bubur. Kayak gitu kan? Itu hal kecil nggak sebenarnya? Hal kecil bagi kita ya, itu makan banget. Tetapi kalau kita jarang tanya perasaan anak, maka kita mengabaikan perasaan kecil mereka itu yang sebenarnya dari hal kecil itu bisa membuat tensi kasih sayang anak kita menjadi penuh. Dia itu tahu dia itu dipercaya dan disayangi. Kayak tadi Pak Nabil katakan itu betapa pentingnya untuk sentuhan dan memberikan kasih sayang. Dan betul sekali saya pernah tanya, apa sih yang kamu cerita tentang ibu? Ibu itu galak, bunda itu galak, bunda suka marah-marah. Jadi nanti PR-nya gitu ya Bapak Ibu, tolong kasih tanya deh, nak, kamu itu sebenarnya harapannya terhadap Bapak gimana sih? Ibu, menurut enak, Ibu nanti tanya, nak, harapanmu terhadap Ibu itu sebenarnya inginnya Ibu itu seperti apa? Biar kita tahu nanti bisa memperlakukan mereka seperti apa ya. Jadi matching dengan yang mereka inginkan. Ternyata anak itu tidak butuh lebih, karena hadiah terbesar yang bisa dimiliki anak itu adalah cinta dari kedua orang tuanya. Itu Bapak Ibu ya. Oke, kalau sudah dicintai dengan penuh, tangkinya itu insya Allah mereka sudah menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Saya tolong di stop ya, saya nggak tahu selesai kapan. 15 menit. Oke, jadi inti berbicara dengan anak itu, berbicara pada anak sangat penting, tapi lebih penting lagi cara berbicara. Karena komunikasi adalah tentang mentransfer energi dan informasi. Nah, dari kalimat ini kalau kita telaah lagi, kita itu sudah tahu ya apa yang terbaik untuk anak kita, sudah kita nasihati semua. Tetapi bisa jadi cara kita mengkomunikasikannya itu kurang tepat. Contohnya ibu masak, bapak makan masakannya ibu keasinan. Bapak kemudian menceritakan perasaannya, piye to bu, masak koyo ngene kasinen. Nah, sebenarnya ibu tahu nggak kalau salah kalau digituin? Tahu ya, tapi karena cara ngomongnya itu kurang tepat, kita sakit hati enggak? Sakit hati. Kalau sakit hati, efeknya kita digituin bapak gimana? Ibu masak dewe, nggak ada yang di tangan, nggak rasa di tangan. Refleks kan, kita feedback kita itu negatif, iya enggak? Kalau orang nasihati kita dengan cara negatif, kita refleks mengembalikannya dengan cara negatif pula, ya kan? Seperti itu ya. Begitu hati-hatinya salafus soleh, para anbiya menasihati, sampai ada kisah yang sangat indah. Jadi Hasan dan Husain, siapa Bapak Ibu Hasan dan Husain? Cucunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika wudhu, di depannya ada kakek-kakek. Kakek-kakek itu wudhunya itu salah, caranya wudhu, urutannya itu salah. Mereka lihat. Nah, kalau kita, mungkin kalau kita tidak memahami bahasa komunikasi yang baik, langsung, mbah, ngapunten, wudhunya dengan itu kelintu. Tapi kira-kira si mbah digituin gimana? Bisa nerima nggak? Aku kan bisa ya kayak ngene iki wudhuku gitu ya. Karena menasihati nyuwun sewu nggih, menasihati orang sepuh itu lebih sulit daripada menasihati anak terkadang ya. Karena kan mereka kembali kepada masa anak ya. Nah, Hasan dan Husain itu kemudian melakukan sebuah cara komunikasi yang sangat brilian. Jadi salah satu wudhu sengaja disalahkan. Sengaja disalahkan urutannya. Nah, yang salah satunya nasihati, jadi keliru urutannya seorang kaya ngono. Bertanganku ya orang sikil, bertanganku itu kumur-kumur dulu. Setelah basuh tangan pertama kali, kamu itu salah. Nah, sengaja nasihatinya dikeraskan biar kakek-kakek itu dengar. Dan apa yang terjadi? Kakek itu langsung otomatis kan melirik ya, karena kan keras bicaranya. Melakukan apa yang Hasan dan Husain lakukan yang benar, Masya Allah. Jadi bisa jadi ya Bapak Ibu, kenapa anak kita sudah dinasihati kok tetap aja ngeyel? Coba direfleksi, nasihatnya Bapak Ibu tuh cara ngomongnya gimana ya? Mimik wajahnya apakah sudah menenangkan atau kayak sinetron azab di Indonesia, matanya berak-berak. Dibilangin ngeyel. Belum lagi kalau pakai
subitan. Kita semakin jengkel, anak juga semakin antipati. Keduanya sama-sama sakit hati. Komunikasi itu cara mentransfer energi ya. Coba Bapak Ibu kalau ketemu dengan teman dekat atau teman yang tidak dekat, beda nggak rasanya? Senangnya lebih senang mana Bapak Ibu? Senang ketemu teman dekat ya, yang satu frekuensi ya. Nah, kalau satu frekuensi itu otomatis apa? Ekspresinya bersinar-sinar, hatinya senang. Nah, tanpa kita sadari itu tuh mentransfer. Makanya disebutkan bahwa manusia itu kan memiliki gelombang elektromagnet. Kita bisa kesetrum ya. Emosi itu contagion. Contagion itu bisa ditularkan. Emosi itu menular. Sing iki mau awale ora ngantuk, jejere angot, melu angot. Iki mau ora pengen ning kamar mandi, jejere ning kamar mandi. Kok aku yo melu kepoyo pedo kowe ya. Aku biasane mau ora ngantuk, mendadak angot wae. Aku melu ngantuk. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu menasihati dengan emosi negatif, kemarahan yang memuncak? Katanya kamu dikasih uang SPP ternyata tidak dibayarkan. Maksudmu apa gitu? Apa yang terjadi pada anak? Mereka juga akan menerima emosi negatif. Maka Bapak Ibu akan sulit untuk menerima kejujuran dari mereka. Ya, endapkan dulu emosinya, ikhlas, sabar, baru bicara. Oke. Nah ini berbicara dengan anak itu berarti kita harus fokus. Fokus itu susah ya Bapak Ibu, terutama kayak ibu lagi rajang-rajang, Bu, Ibu, Bina Bu, bentar kok Ibu lagi sibuk, Bu, Ibu, aku kasih tahu, mesti tahu. Nah, memang berat, tapi tolong kita harus bisa memilah, terutama ibu ya, bahwa investasi anak itu investasi akhirat. Sedangkan pekerjaan rumah tangga itu bisa ditunda. Jadi kalau sedang masak, ya kompornya dicileke, hadap ke anak, pilih, ngomong apa? Karena kita sering ngomong itu membelakangi. Bapak karo odel-odel motor, anak ini buri, papa aku jalur duit ngopo, matanya aja nggak mau ngelirik kan. Yang terjadi apa? Ya posisi anak itu secara emosi dia merasa tidak ada attachment. Sedangkan attachment, kedekatan terhadap anak itu penting untuk membangun kepercayaan diri mereka. Jadi kalau Bapak Ibu ke kepolisian melihat anak-anak yang dia tergolong oleh anak-anak yang masuk klasifikasi anak bermasalah yang dipenjara di anak-anak, panjenengan tanya latar belakangnya, jawabannya pasti ibuku itu tidak peduli sama aku, bapakku itu nggak peduli sama aku dijahili. Jadi bisa dipastikan permasalahan anak-anak itu sebenarnya sumbernya dari mana? Orang tuanya. Kalau anak-anak remaja yang dipenjara itu orang tuanya. Jadi kayak anak remaja yang pertama kali dihukum seumur hidup di Indonesia karena membunuh mantannya, kisah lampau ini kalau Bapak Ibu ngikutin ya. Ketika beliau itu adalah anak dokter spesialis kandungan, kurang apa ya Bapak Ibu ya, dokter spesialis kandungan, usir-usir dong atas USG. Nah, dia itu membunuh seseorang yang anak satu-satunya. Ketika ditanyain wartawan, saya nonton langsung Bapak Ibu, jadi saya dengar jawabannya. Jawabannya dia, latar belakangmu itu seperti apa, ditanyain keluarganya. Dia tanya, bapakku, ini bapakku ya, bapakku itu sejak kecil, bukan bapakku, ayah saya. Ayah saya sejak kecil sampai saya kuliah tidak pernah memeluk saya. Anaknya ini sampai cerita seperti itu saya dengar langsung Bapak. Itulah pentingnya bahwa Bapak itu terlibat dalam pendidikan anak. Bahkan anak yang sekarang menjadi di penjara seumur hidup bisa memberikan jawaban. Kan intinya dia tuh cuma bilang, aku tuh punya segalanya, tetapi aku tidak punya apa? Tidak punya kasih sayang dari bapakku. Bapakku terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Jadi Pak, mumpung anaknya belum kuliah, belum nikah, terus angel dipeluk-peluk, sekali sebelum tidur, ucapkan selamat tidur, dipeluk, diusap-usap, dikatakan kamu anak hebat. Bapak minta maaf ya. Ini ritual saya sebelum tidur ke anak saya mengatakan, namanya Salman, Mas Salman, Bunda sayang Salman, Bunda minta maaf ya kalau ada salah. Jadi anak tidur itu tidak membawa sakit hati dendam kepada ibunya. Saya juga tidak membawa kezaliman terhadap anak saya ya. Itu ya.
Oke, jadi intonasi itu kontribusi 38%, ekspresi 55%. Nah, ternyata ngobrol itu ekspresi 55% lebih bermakna terhadap seseorang. Hati kita tuh nggak bisa dibohongi ya Bu. Jadi kalau ada orang yang bertopeng depan kita pura-pura baik, biasanya ibu-ibu ini kroso. Iya enggak? Misalnya gimana Bu kabarnya, tapi sebenarnya hatinya itu tidak seperti itu, karena ekspresinya tidak bisa dibohongi. Ternyata ekspresi itu jauh lebih banyak berbicara. Oleh karena itu bapak-bapak menang dalam hal ngobrol dengan anak-anak. Ngobrolnya sithik, neng saka ati, ibu-ibu 24 jam ngomong terus, neng orang sing gitu gitu ya. Oke, prinsip mendidik anak. Nah, ini kita tuh sering mengulang-ulang autobiografi, walaupun tujuannya bagus sih. Bapak dhisik kuwi sinau ra tong ngrepoti wong tuwa. Sing ngerti bapak kuwi dhisik lah. Besok diulangi lagi. Bapak kuwi dhisik. Anak ngerti. Iya Pak, aku ngerti iki gembok bolang jalen Tuhan. Cukup sekali saja, sebenarnya anak itu sudah mengingatnya ya. Itu justru membuat dia itu bosen gitu loh, karena merasa kita center ke diri kita, tidak ke anak gitu ya. Comparison is dangerous, membandingkan anak itu berbahaya, bisa mengancam harga diri. Nah, keluarga adalah ujian ya. Bapak tadi kata Pak Nasu betul, bapak itu nanti dosanya ibu, istri itu akan ditanggung oleh bapak. Jadi kalau bapak punya istri yang nggak benar, maka bapak itu yang nanti diminta pertanggungjawabkan. Maka bagi bapak itu berat banget, karena keluarga itu adalah ujian, istri itu ujian, anak itu juga ujian. Seperti halnya hidup kita ujian ya. Jadi sama aja, orang kaya yang kayaknya mulus-mulus itu ya diuji dengan kekayaannya. Dua anak, ya Bu AKP anak 5 sukses kabeh jadi dokter, jadi pejabat, itu juga ujian. Sama dengan kita yang anaknya bermasalah, loro-loronan, levelnya sama. Tidak ada yang lebih beruntung, tidak ada yang lebih beruntung, karena satunya sama-sama ujian. Maka bersyukur dengan apapun kondisi anak kita ya. Oke, keteladanan, tidak nasihati. Oh, saya ada hal penting. Oke, mohon maaf. Oke, saya lupa. Oke, ini 5 kurikulum pendidikan anak ya. Yang pertama, enggak terlalu dikecilin ya Kak. Ya, kapan-kapan mudah-mudahan kita ketemu lagi ya. Ini pembahasannya agak panjang. Minta dikecilin lagi ya Pak. Jadi yang pertama, logos by full person. Nek ingin dandani anak, bapak itu harus memperbaiki hati orang tua ya. Loving God, kita harus semakin cinta kepada Allah. Blessing other, kita harus lebih cinta dan berbaik hati kepada semua orang di sekitar kita. Dan yang terakhir, serve excellent. Nek ingin anakmu sinau, bapak ibu tunjukkan loh. Bu, ibu ini buka HP, tapi ini loh sinau resep masak. Ibu sinau toh, kasih tahu. Kita tidak sekedar ibu yang suka nyuruh, kita juga berusaha menjadi pribadi yang lebih baik ya. Oke, yang kedua, happy, holy, hot marriage. Jadi pernikahan yang bahagia, sakinah, mawadah, warohmah, dan selalu bergairah, penuh cinta kasih. Bapak ibu suka merayu di depan anaknya, ini tuh berefek kepada anak. Even jika pun bercerai, tapi perceraian itu antara bapak ibu tetap saling menyayangi, maka anak juga akan lebih berasa baik. Bapak dikecil lagi, besar. Pokoknya dikecil lagi. Yang ketiga adalah happy, lovely, dan smart children. Jadi setelah beres dengan 2 poin, baru kita fokus pada pendidikan anak. Fokusnya apa? 1, happy. Anak itu harus bahagia dulu.